Halo Mavinders, kembali lagi dengan konten ngobrolin bersama saya, host dari konten ini yaitu Muhammad Hairil Haisi yang juga seorang fact checker senior sekaligus PIC YouTube Mavindo. Nah, di konten ngobrolin kali ini kita kedatangan narasumber yang ahlinya di bidang media sosial karena kita ngobrolin media sosial. Kenapa kita ngobrolin media sosial? Karena konten ini ditayangkan di Hari Media Sosial Nasional. Halo Mas Afik, apa kabar Mas Afik? Alhamdulillah baik Mas Hairil. Ini makin glowing aja nih Mas Afik kayaknya nih. Iya, pakai ininya apa? Lotion virtual. Pakai filter virtualnya bagus. Ya, jadi kawan-kawan Mavindowers bagi yang belum tahu, jadi Mas Afik ini adalah presidium pengampu medsosnya Mavindo. Nah, makanya hari ini kita bakal ngobrolin soal medsos sama Mas Afik. Nah, nih Mas, kita ngobrolin medsos nih, itu kan kita perhatikan banyak masalahnya Mas ya. Jadi mulai dari hoax, cyberbullying, ujaran kebencian, sampai netizen Indonesia yang kemarin survei Windows kan, gitu paling tidak sopan. Menurut Mas Afik nih, problem-problem atau masalah-masalah itu kenapa sih kita di Indonesia medsosnya masalah-masalah itu muncul, dan apakah ini hanya masalah literasi aja atau ada masalah yang lain Mas? Menurut saya ini muncul karena sedikit banyak mungkin ketidaktahuan juga gitu. Jadi ranah digital atau media sosial itu kan memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan apapun, dari mulai unek-unek yang paling dalam sampai ke sesuatu yang memang substansif gitu ya. Emang ada substansinya, maksudnya substansinya kuat. Tapi di sisi lain juga kadang lupa bahwa apa yang disampaikan itu akan terekspos ke banyak orang, sehingga seringkali konten yang kita posting yang maksudnya seperti bercandaan kalau lagi ngobrol sama teman didengar sama banyak orang, sehingga konten tersebut bisa jadi diterima dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bisa menerimanya dengan oh ya itu kan bercanda gitu, tapi kan nggak semua orang merasa demikian. Itu sebabnya kenapa apapun yang diposting tuh pasti akan ada yang tidak suka gitu sama postingan kita. Mungkin ada orang yang tadinya niatnya baik, gitu, nunjukin misalnya dia lagi berbuat sesuatu gitu ya, sesuatu yang positif. Terus tapi karena dia sangat excited banget, jadi terkesannya lebay sehingga dinyinyirin. Di sisi lain ada juga orang yang merasa kalau dulu gitu ya kita nonton TV terus gitu amat sih gini gitu ya. Tapi kan yang nggak ada yang dengar atau cuma sekitar kita yang dengar kan. Ya. Nah, ketika diposting jadi banyak yang dengar, akhirnya terjadilah semacam kayak bullying gitu di dalam ranah digital. Jadi memang kayaknya sesuatu yang kurang dipahami oleh sebagian besar pengguna gitu ya. Gak semua, tapi ada kelompok individu yang mungkin kurang paham bahwa apapun yang diposting itu berpotensi dibaca sama banyak tipe orang. Ya. Ada yang bisa menerima, ada yang nggak bisa menerima. Sehingga kalau menyampaikan sesuatu dalam digital tuh emang lebih sangat perlu berhati-hati. Kalau nggak bisa menyinggung perasaan orang lain dan akhirnya ya susah untuk bilang siapa yang benar siapa yang salah gitu, karena semuanya sifatnya subjektif gitu. Oke. Ini menarik Mas, soal yang tadi kan Mas bilang ada hal yang menarik itu adalah ketika seseorang memposting sesuatu gitu. Kadang dia lebih galak daripada di versi aslinya gitu, versi nyata gitu. Nah, ini kan menjadi satu anomali sebenarnya Mas ya, menjadi satu yang aneh, maksudnya kok dia bisa galak di medsos tapi di dunia nyata dia ramah banget gitu. Nah, menurut Mas Afik kenapa sih mereka seperti itu, orang-orang yang suka galak di medsos tapi ibarat kata singa di medsos tapi kucing di dunia nyata gitu? Oke, jadi gini, mungkin rekan-rekan yang lagi menyaksikan pernah ngalamin gitu ya, lagi nyetir terus diserempet terus ada mobil atau motor yang seng gitu, nyebelin, terus kita cuman sebel banget sih, tapi nggak berani gertak keluar gitu, sehingga tidak terjadi friksinya ya. Nah, kalau zaman dulu terjadinya sebuah bullying itu kan karena dia mungkin punya permasalahan di lingkungan dia pribadi, atau mungkin memang bawaannya seperti itu, atau mungkin emang emosinya meledak-ledak, tapi ditambah nyali. Jadi kalau zaman dulu waktu belum ada ranah digital kan orang ngebully itu kan kadang kuat-kuatan nyali tuh gitu kan, dia gertak gini, takut langsung saya berkuasa gitu kan, gertak terus. Ketika ternyata digertak balik ada yang nyali gede,
kadang ciut juga, kadang enggak, gagah-gagahan berantem. Terus nanti yang paling kuat yang berhasil mendominasi gitu ya. Tapi ada nyali di situ. Nah, ranah digital faktor nyalinya tuh terminimalisir cukup kecil gitu. Masih ada gitu. Masih ada sih orang yang memang harus punya nyali ya sekarang kalau post di sosial media juga. Tapi itu tuh kayak terlimitasi kecil karena ada faktor anonim misalnya. Jadi bisa bebas ngomong. Ada faktor mungkin dia nggak aware bahwa apa yang dipostingnya itu dibaca sama orang banyak gitu. Jadi kayaknya selamat aja kan nggak kenal ini, jadi bisa nyinyir gitu. Jadi ibaratnya kesenggol terus bisa menyetak-nyetak orang. Nah itu kan peluapan emosi ya, kayak dibawa perasaan untuk meluapkan emosi gitu. Wah kamu ini bisa gitu. Tapi pas dalam digital jadi kesannya tuh gahar gitu. Karena tadi merasa tidak ada beban faktor nyali. Itu sebabnya kenapa ketika semua orang bisa ngomong atau mengungkapkan opini dan perasaannya di ranah sosial media, terus merasa bahwa misalnya saya nyinyirin public figure A, public figure A kan nggak kenal saya kan, jadi saya merasa terlindungi dong gitu. Kebayang nggak gitu ya, di kafe ke televisi langsung nyinyirin, lu gini gitu kan. Ini keroyok orang banyak gitu, masih nggak punya nyali kan gitu. Kalau tertawa nggak mungkin nyela gitu. Nah itu, jadi ada faktor itu, ada faktor nyali. Namun perlu dipahami juga sama rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Sekarang pun ketika kita salah ngomong di internet, itu juga ada kemungkinan dihajar balik gitu. Jadi saya jujur suka takjub sama orang-orang yang berani shout out, berani mengungkapkan sebuah statement. Karena ketika dia mengungkapkan sebuah statement, itu kemungkinan diserang baliknya besar banget. Kayak misalnya kemarin Ernest Prakasa gitu kan mengungkapkan sebuah statement terkait sama tayangan sinetron gitu kan. Saya salut sama Ernest, dia berani loh, dia ada nyalinya karena setelah itu pasti dia dihajar depan belakang kiri kanan, sehingga ketika seorang individu tidak bisa menyampaikan protes atau ungkapan hatinya dengan cara yang proper secara digital gitu ya, secara postingan, maka kemungkinan dia akan dibully balik itu besar sekali. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dalam melakukan postingan di internet gitu. Dulu sih waktu masih World Wide Web gitu, W-nya ada 5 gitu ya. Itu orang masih bisa seenaknya aja posting segala macam karena masih belum banyak yang paham, sehingga ngejulit di internet tuh kayak sesuatu yang lumrah. Sekarang kita ngejulit dikit pasti ada yang tersinggung, dan tersinggung itu bisa jadi punya basis massa yang akan nyerang kita habis-habisan. Akhirnya terjadilah persekusi online, cyberbullying, intimidasi, doxing dan sebagainya. Jadi memang sekarang dengan kesemrautan yang ada di internet saat ini, kita perlu berhati-hati ketika kita memposting sesuatu. Oke, ini menarik nih dari Mas Hafid nih insight-nya. Nah, sekarang nih Mas ya, kita beralih ke fokus kita karena Mavindo itu kan ngurusin hoax ya. Jadi satu masalah aja dulu kita urusin nih soal hoax kan. Nah, di persoalan hoax ini Mas, itu kan juga ya kita sama-sama tahu, Mas Hafid juga sama-sama tahu lah bagaimana hoax di Indonesia ini kasarannya menggunung lah, malah makin banyak dan konten-kontennya malah makin banyak di berbagai macam medsos, nggak cuma satu medsos saja sekarang kan. Nah, menurut Mas Hafid nih, itu solusinya gimana sih Mas ngadepin mulai banyaknya hoax di berbagai macam medsos? Karena kita kaitannya juga di Hari Medsos ini juga perlu ada awareness ke masyarakat kan tentang bermedsos bijak dan cerdas juga, gitu Mas. Ya. Monggo Mas. Oke, terkait sama media sosial dan hoax di media sosial, memang kanal digital dan media sosial, internet dan video streaming platform dan sebagainya itu kayak pisau bermata dua. Jadi bisa sangat bermanfaat, bisa juga sangat merugikan. Salah satunya dengan terjadinya atau maraknya penyebaran hoax. Nah, sayangnya seringkali penyebaran hoax itu juga membuat orang yang baik nggak sengaja nyebarin hoax juga, padahal niatnya baik, tapi yang dia sebarin ternyata hoax. Karena ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah ketika emosi kita kesentuh. Jadi biasanya kalau emosi kita kesentuh oleh sebuah konten, kita tuh bawanya pengen cepet-cepet nge-share, sehingga kita nggak ngecek lagi gitu. Makanya
sarannya atau tips gitu ya. Jadi udah tips duluan nggak apa-apa ya. Jadi tipsnya itu adalah supaya kita nggak terjebak menyebar hoax, maka kita harus membiasakan diri untuk menahan jempol. Jadi tahan jempol. Pada kondisi seperti apa? Satu, tips pertama, kalau kita membaca sesuatu konten, terus tiba-tiba kita marah banget sama konten tersebut, tahan jempolnya. Cek dan dicek dulu, bener nggak ini kejadian? Karena itu adalah kondisi kita yang terendah untuk rentan nggak sengaja nyebarin hoax, gitu. Nah, jadi kalau misalnya pas kita baca sebuah konten, terus wah gila nih, marah gitu ya, bawaan itu kadang pleset untuk nyebarin. Yang kedua tuh kalau kita membaca sebuah konten, terus bawahnya tuh sangat excited, sangat senang sekali gitu ya. Ini nih bener banget gitu. Karena sesuai sama emosi kita dan sesuai sama preferensi kita gitu. Langsung sebarin. Tapi kita nggak ngecek dulu. Nah itu juga sama tuh. Ketika kita merasa membaca sebuah konten dan merasa sangat berapi-api senangnya, tahan jempol. Karena itu kondisi paling lagi terendah kita untuk menyebarkan. Yang ketiga tuh tipe konten yang pas kita baca, kitanya tuh tersentuh emosinya tuh kayak, aduh gila ini mengharukan sekali gitu. Nah itu juga sama, tahan jempol. Tips yang ketiga, kalau kita membaca sebuah konten dan kita itu merasa kayak, aduh sedih banget atau terharu banget gitu, yang membuat mata berlinang, baik itu positif maupun negatif gitu ya, sedih ataupun terharu, tahan jempol dulu, cek itu betul atau enggak konten, karena bisa jadi konten tersebut hoax. Artinya itu titik terendah kita untuk nggak sengaja nyebarin hoax. Jadi itu yang kaitannya sama perasaan ya, sama emosi. Nah, yang komponen kedua biasanya kita nggak sengaja menyebarkan hoax itu bila ketika kita mendapat konten dari orang yang kita mungkin nggak kenal dekat ya, tapi orang yang kita respect. Orang yang kita respect atau orang yang kita hormati, ya orang yang kita hormati ya respect, atau orang yang kita percaya tapi kita nggak kenal dekat, atau figur yang menurut kita ini orangnya baik gitu. Ketika dia posting sesuatu, karena kita respect, hormat gitu ya, dan kita merasa secara preferensi yaitu orang yang baik, pas dapat langsung, oh ini udah pasti benar, langsung sebar. Nah itu juga sama, tahan jempol. Karena bisa jadi konten tersebut ya dia juga nggak sengaja nyebar juga, bisa jadi seperti itu. Jadi cek dan dicek lagi. Nah itu yang satu secara emosi ada 3 tips, satu lagi kalau orangnya kita respect atau aspirasional. Bahkan kadang ketika orangnya kita kenal banget, lalu orangnya itu melempar sesuatu yang sesuai sama preferensi atau sama opini kita pribadi gitu. Misalnya kita nggak suka sama si A, terus tiba-tiba ada konten jelek tentang si A, bener banget langsung sebar gitu kan. Karena kita nggak suka sama orang, kayaknya preferensinya pribadi gitu ya. Itu juga sama tuh, tahan jempol. Karena kalau misalnya konten tersebut benar, ya itu ya udah terserah ya. Tapi kalau itu hoax, kita jadi nyebarin hoax yang salah juga. Nah, itu adalah bagian dimana kita menahan diri. Sekarang mengidentifikasinya. Gitu ya, biasanya tuh ini saya mendapat pengetahuan ini dari rekan saya namanya Raja Wali. Dia itu menyampaikan bahwa ada 4 kategori topik yang seringkali itu membuat orang jadi lupa gitu, jadi cepat nyebarinnya. Kategorinya itu disebut sebagai 4F: female, food, fear, dan faith gitu. Jadi kalau topik ada female-nya, biasanya tuh itu cepet banget tuh nyebarnya, biasanya, nggak selalu tapi biasanya. Topik ada female dan food mungkin lebih cepat lagi, atau topik tentang food bisa lebih cepat. Fear, rasa takut juga cepat nyebarnya.
terakhir faith gitu, yang menyinggung kepercayaan kita, baik apakah itu agama ataupun ideologi, itu juga bisa cepat nyebarnya. Karena tadi sebetulnya itu semua tuh, kalau ini kan untuk mempermudah gitu ya, tapi bottom line-nya adalah preferensi kita. Ketika kita punya preferensi dan punya opini terhadap sebuah topik atau isu, maka kita akan mudah sekali untuk kejebak pengen cepet-cepet nyebarin. Nah, yang terakhir itu adalah tadi kan yang pertama emosi, yang kedua adalah preferensi ya, orang yang kita percaya atau topik yang kita secara subjektif sesuai gitu, relevan. Nah, yang ketiga itu adalah ketika ada sebuah informasi, terus kita tuh ngerasa, wah ini informasi baru gitu, dan dan kita ingin menjadi yang pertama yang menyebarkan. Nah itu juga, kalau udah ada perasaan gitu, kayak perasaan ingin, ini bener nih, pengen pertama yang menyebarkan, tahan jempol juga. Ini yang paling sering terjadi itu adalah ketika ada yang meninggal, terutama public figure. Jadi pas ada public figure yang sangat dihormati, terus beredar isu meninggal, langsung gitu, turut berduka cita, kita langsung menyebarkan. Ternyata orangnya masih hidup. Itu kan nyes gitu ya, buat yang orang yang masih hidup, tiba-tiba kok semua orang ngedoain saya meninggal gitu, kesannya kayak gitu. Jadi balik lagi, ketika misalnya ada berita duka, tahan jempol. Lebih baik menjadi yang terakhir menyebarkan tapi fakta, ketimbang jadi yang duluan menyebarkan. Niatnya baik kan, memberi belasungkawa gitu, sebagai yang pertama gitu, berarti kan perhatian. Tapi kalau salah kan jadi salah juga. Makanya itu tahan jempol. Jadi berita duka, bencana alam, kejadian kecelakaan dan sebagainya, kejadian ekstrim itu juga sebelum nyebarin, tahan jempol dulu, cek dan recheck lagi. Seperti itu Mas Airil. Wah, ini insight menarik soalnya tadi yang 4F tuh ya. Dan itu memang sering saya temukan juga Mas. Benar juga itu. Jadi ketika menyangkut 4F itu, konten cepat menyebar sebenarnya. Iya betul. Makanya saya sih ngerasa kalau 4F itu ya, itu tuh biasanya menjadi salah satu panduan lah. Pasti ada banyak sih sebenarnya poin-poin lainnya, yang topik yang mudah istilahnya tuh mudah nyebar gitu ya, selain 4F itu. Tapi 4F itu yang saya rasa sih cukup sering berulang muncul. Seperti itu. Dan itu menarik, tadi kan Mas Afik udah masuk ke wilayah konten ya. Jadi kita bicara konten. Nah, konten di media sosial ini kan kalau kita perhatiin Mas ya, khususnya kalau misalnya kita buka akun-akun gosip gitu ya, yang viral-viral itu biasanya yang negatif-negatif tuh, ya kan? Nah, dari saya pribadi ini sih Mas, ada pertanyaan kecil sebenarnya, apakah konten positif itu bisa nggak sih Mas viral gitu? Karena kita kalau misalnya bicara untuk menangani konten negatif kan harus diperbanyak lagi konten positif kan. Problemnya saya jujur jarang sekali melihat ada konten positif yang viral gitu. Ada 1-2 tapi habis itu hilang begitu saja. Nah, menurut Mas Afik, bisa nggak sih konten positif itu viral? Nah, terkait sama konten, sebenarnya gini, virality ini kan challenging ya. Kadang kita nggak tahu konten itu akan viral atau tidak viral gitu, baik yang positif maupun yang negatif. Tapi sejauh yang saya amati secara pribadi, biasanya kalau konten negatif itu jadi satu burst, spiking, terus hilang, gitu. Sedangkan konten positif biasanya tuh stay, naik, terus ada lagi, di reshare lagi dan seterusnya. Contoh misalnya konten quote-unquote ya positif yang saya bisa lihat, wah ini kayak viral, ini nyebarnya banyak hal. Itu video yang dibuat sama Edward Suhadi, gitu. Itu kan nyebar, terus kemarin tuh saya mendapat video yang dulu banget, kayak awal 2020 dia bikinnya. Terus saya dapat lagi dari WhatsApp grup keluarga besar, gitu. Yang dia dapatnya dari WhatsApp grup pertemanannya dia, gitu. Artinya konten positif itu selalu hidup terus, dan susah untuk hilangnya sebetulnya konten positif. Terus kita juga bisa lihat ya, misalnya konten maker yang selalu memposting sesuatu yang positif gitu. Misalnya kalau yang di luar negeri itu kayak contohnya Oprah Winfrey, itu kan konten positif, itu kan semua orang sampai akhirnya dia kayak sangat powerful sekali gitu kan, karena ya kontennya positif. Terus tapi ketika dia ngebahas tentang royal family di Inggris,
Itu kan kayak ya nyerempet ya, gitu. Kontennya kan nggak terlalu positif tuh. Kusutnya sampai sekarang juga gitu. Walaupun habis itu mulai tenggelam. Kalau dia bikin konten positif lagi, bisa ketutup tuh. Atau kayak Ellen DeGeneres juga suka bikin konten positif dan itu pasti nyebar. Talk show di luar negeri. Kalau dalam negeri kayak gimana ya? Kita bisa lihat Bang Kick Andy, gitu, Bang Andi Noya gitu ya, bikin Kick Andy juga kan ada terus tuh kontennya kan, sesuatu yang inspirasi. Terus cek deh, lebih banyak mana, walaupun ini mesti di call datanya dan aku belum punya buktinya, tapi mungkin teman-teman akan lebih sering melihat konten-konten yang misalnya quote-quote inspirasional. Itu juga sebabnya kenapa ya orang-orang yang biasanya memberi motivasi atau memberi quote-quote inspirasional itu lebih cepat nyebarnya. Dan itu stay terus. Gitu. Quote-quote inspirasional itu biasa stay dan digunakan kembali. Artinya memang konten positif tuh lebih nyaman untuk orang menyebarkannya karena nggak beban di dalam diri gitu. Ketimbang konten-konten negatif. Konten negatif itu biasanya kita marah banget, kita sedih banget, jadinya konten negatif ini. Satu burst. Nah sayangnya kadang konten negatif ini juga dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum di pelaku media sosial atau kanal media mainstream yang sengaja membuat itu sebagai clickbait. Jadi dibuatnya bombastis supaya orang ngeklik gitu. Padahal mungkin judulnya jadinya memungkinkan untuk misinformasi. Nah itu juga sangat disayangkan karena mereka mengejar satu burst tersebut. Padahal kalau kontennya tuh sifatnya positif, itu bisa nyebar dan bisa dikonsumsi terus-menerus. Yang kedua, tadi yang pertama ya. Yang pertama itu kan konten yang positif itu yang inspirasional, yang menyentuh hati, yang menyentuh emosi dan secara positif, itu tuh long lasting kontennya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konten how to. Gitu. Konten how to kan konten positif juga. Bagaimana mengoperasikan Microsoft PowerPoint misalnya. Ya, ketika orang nggak tahu gimana caranya, dia akan coba search di internet, maka konten-konten tersebut akan ditonton. Nah, konten how to tuh contoh lainnya misalnya bagaimana cara masakan tertentu. Itu juga kan konten how to. Terus bagaimana cara main gitar. Bagaimana cara mainin lagunya si Anu. Bagaimana caranya main piano lagunya si ini gitu. Itu semua konten how to. Dan itu ada banyak banget variasi konten how to. How to ini jatuhnya kedua hal. Yang satu tuh relevansi. Jadi kalau saya pemain gitar, saya senang main gitar, saya pasti akan stumble upon konten how to. Dan ketika kita nonton konten how to, konten bagaimana caranya gitu ya, kita kan nggak mungkin nontonnya sekali, pasti diulang-ulang. Sehingga konten tersebut akan lebih banyak dikonsumsi. Gitu. Nah yang ketiga adalah kombinasi antara konten positif, how to, dan relevansi. Artinya ketika kita bikin konten untuk spesifik target audience, misalnya saya bikin konten untuk orang-orang yang suka K-pop, spesifik grupnya Blackpink misalnya, atau spesifik grupnya BTS. Tapi saya ulas dengan sangat bagus, terus emang based on research yang kuat, hasilnya juga sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Itu dilempar ke teman-teman BTS Army, bisa meledak kontennya. Dilempar ke teman-teman fanbase-nya Blackpink, bisa meledak kontennya. Sama seperti misalnya gini, relevansi ya, kayak contoh Lady Gaga. Lady Gaga itu kan, ya saya suka melihatnya sebagai artis yang misfits. Dia kayak bingung, awalnya tuh kan dia positioningnya sangat-sangat unik. Sehingga dia bisa relevan dengan orang-orang yang merasa dirinya misfits juga. Gitu. Orang-orang yang merasa nggak diterima di mana-mana karena keanehan dia, karena mungkin preferensi dia yang nggak dianggap nggak normal dan seterusnya. Makanya Lady Gaga punya fanbase namanya Little Monster karena ada relevansinya. Tapi kan Lady Gaga kita bisa lihat influence-nya luar biasa gitu kan. Atau kayak Selena Gomez, atau kayak Taylor Swift, atau kalau di Indonesia seperti Sheila on 7 gitu. Slang dengan slankersnya. Nah itu kan preferensi. Artinya kalau misalnya saya senang main skateboard, nggak jago gitu, baru belajar umur 40-an, umur 42 saya baru belajar main skateboard, tapi saya senang
gitu. Terus saya main, anak-anak saya jauh lebih jago dari saya main skateboardnya gitu ya. Tapi saya seneng mainnya gitu. Dan ternyata ya nggak apa-apa juga. Yang penting seneng. Terus saya posting, saya support juga lokal community skateboard yang ada di Bintaro. Saya juga ikut berpartisipasi di kegiatan mereka. Saya ikut main bareng sama mereka. Nah itu saya membangun relevansi dengan komunitas skateboard gitu. Dan saya juga kontennya nggak yang, wah triknya cemen, nggak kayak gitu juga. Setiap trik sesimpel apapun, pasti saya upload gitu. Wah keren, wah semangat. Karena saya tahu mainnya susah. gitu. Jadi tadi tuh relevansi. Makanya konten positif tuh pasti ada marketnya, apalagi kalau relevan. Sedangkan konten negatif itu cuma one burst udah itu hilang. Plus efek sampingnya emosi, gak enak. Ketika misalnya konten negatif kelempar, kita ikutan di situ, kita ikut kegulung, ikut dibully, ikut dinyinyirin, capek gitu. Walaupun ada juga orang yang merasa, oh nggak apa-apa, kita harus kritis, harus gini-gini. Ya udah, itu pilihan. Kalau dia merasa kuat, ibaratnya punya nyali gitu ya, dan kuat, punya energi untuk ngadepin semua komen gitu ya. Wah, argumen kan ada orang yang memang dia merasa nyaman dengan seperti itu juga nggak bisa disalahin gitu. Ya udah, kamu nyaman seperti itu. Tapi saya rasa termasuk saya pribadi, saya lebih nyaman untuk hal-hal yang positif. Karena ternyata di konten positif juga bisa nyebar ke relevan audiens dengan cara luas juga. Soalnya market kita kan dengan ada internet, kita bisa akses ke audiens yang se-Indonesia atau sedunia. Tergantung kita menggunakan bahasa apa. Kalau pakai bahasa Inggris, audiensnya bisa sedunia. Gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia, mungkin audiensnya di Indonesia doang. Tapi kalau bahasa Indonesia, ada subtitle bahasa Inggris, mungkin bisa tembus ke market dunia. Contoh misalnya konten positif lagi gitu ya. Alif Bata. Ya kan kurang viral. Jadi kalau kita lihat, kayaknya lebih banyak konten positif yang orang langsung ingat ketimbang konten negatif gitu. Tapi tentunya ini akan lebih baik kalau ada yang melakukan research lebih mendalam, itu mungkin akan menjadi justifikasi yang lebih kuat. Karena kalau ini kan based on pengalaman saya, dan saya juga merasa ketika kita bikin konten-konten positif, kok impact-nya juga tetap bagus. Ketika bikin konten negatif, kadang juga ada impact-nya, tapi satu burst gitu. Cuman efek sampingnya yang capek. Resah terus, angot, pas kita balas, kita udah langsung menang, dibalas lagi, nyinyirin, kesel lagi. Jadi ya kalau gak kuat jiwa dan raga gitu ya, saya sarankan mending main di konten positif deh, seperti itu. Ya benar sih yang related banget tadi yang Mas Hafik bilang soal konten negatif itu outburst sekali, tapi kalau kita udah masuk ke dalamnya kegulung kemana-mana gitu. Dan iya. Capek sendiri akhirnya kita. Iya, dan juga belum tentu yang kita ajak argumentasi ya, sebetulnya butuh penjelasan argumen kita. Gitu. Jadi kita udah capek-capek pakai argumentasi yang detail, yang rinci gitu, terus dia bahasnya, tetap aja gini gitu, kesel gitu kan. Karena dia emang nggak butuh di convince sama kita, nggak perlu diyakinkan oleh kita gitu. Dia emang pengen aja trolling gitu ya, pengen aja nyinyir gitu, pengen aja nyerang karena emang nggak suka aja gitu. Jadi ya capek juga kan ngadepin kayak gitu. Tapi kalau kita membuat konten positif, terus akhirnya lebih banyak orang yang bikin konten positif, dan misalnya ini masih mimpi mungkin ya, masih harapan aja. Misalnya ternyata terbukti dan akhirnya terrealisasi bahwa konten positif itu, good news itu ternyata is a good news gitu ya. Konten positif itu adalah konten yang ternyata lebih banyak nyebarnya gitu. Regardless, tetap aja pasti ada yang nyinyir gitu. Orang yang kontennya tuh kerjanya jelek-jelekin orang lain dan sebagainya, nggak didengar, nggak ada yang respon. Nanti kan di tiap platform juga algoritmanya kan ngeliat kan, konten ini kok makin dikit aja nih, engagementnya, view-nya dan sebagainya. Ya akhirnya juga mereka akan menyadari bahwa konten ini nggak work as it is lagi gitu. Udah kayaknya nggak, umurnya pendek, terus udah gitu juga impact-nya lama-lama pelan. Lama-lama juga orang akan, harapannya semoga orang akan tercerahkan untuk ya deh kita fokus ke konten positif. Ini menarik sih. Tadi sebenarnya Mas Hafik udah ngasih satu kata kunci bagaimana cara bikin konten positif. Nah, itu kan tadi Mas Hafik sempat singgung soal riset Mas ya. Jadi kita riset dulu konten. Nah, ini terakhir nih Mas, untuk Mavindoers nih, Mavindoers yang mungkin mereka mau menjadi konten kreator, atau misalnya mereka mau bikin konten di medsos yang positif, yang seperti tadi impiannya Mas Hafik.
Jadi makin banyak orang-orang yang bikin konten positif. Nah, mungkin Mas Afik bisa berbagi, tadi udah ada tips di awal, nah ini tips di akhir lagi. Jadi ada 2 tips di konten ini. Nggak apa-apa. Makin banyak tips, makin bagus. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Seperti itu. Masukan atau tips dari Mas Afik dalam kita mau membuat konten positif tuh seperti apa langkah-langkahnya gitu, Mas? Oke. Yang pertama itu, sebelum kita membuat konten, berarti kan kita mesti punya bahan bakunya. Bahan baku yang paling ideal untuk kita bikin konten adalah bahan baku yang kita kenal baik bahan baku tersebut. Artinya kita memang mendalami knowledge tersebut. Jadi saya biasa bikin pemetaan skill, knowledge gitu. Saya bikin list. Saya punya skill apa, saya punya knowledge apa. Skill tuh misalnya gini, saya punya skill main gitar. Saya punya skill naik sepeda. Saya punya skill matematik berhitung gitu ya. Saya punya skill coding, itu skill. Gitu. Kalau knowledge misalnya, saya punya knowledge ilmu fisika karena saya lulusan fisika gitu. Saya punya knowledge tentang misalnya kisah-kisah dan novel-novelnya Stephen King karena saya senang baca Stephen King. Atau mungkin ada yang punya knowledge tentang BTS gitu. Ada yang punya knowledge tentang Blackpink, ya itu knowledge. Atau saya misalnya saya punya knowledge tentang komunikasi dengan digital, itu knowledge. Nah, nanti skill sama knowledge ini coba di-combine. Terus di list kira-kira top 3 kombinasi antara skill dan knowledge yang kita merasa effortless. Artinya ini kita ngerti banget sampai dalam-dalamannya. Emang kita suka dan ngerti banget sampai dalam-dalamannya. Itu bisa dijadikan cikal bakal konten positif. Gitu. Jadi untuk bikin konten positif, saya tidak menyarankan untuk misalnya, oh lagi ngetrend topik ini nih, ikutan. Tapi kita nggak punya knowledge tentang itu. Itu kemungkinan blundernya besar. Tapi kalau kita lekoh banget di knowledge tersebut, itu lebih relevan untuk menjadi konten positif. Tapi Mas, kan mungkin nggak banyak yang suka nih sama konten gue gitu. Misalnya dia bilang nih, ya aku sukanya sepatu boots selutut. Tapi aku juga tahu nih model-model sepatu boots selutut, tapi yang motifnya tuh ular dan warnanya pink gitu kan. Kan nggak semua orang suka gitu. Ya kalau kita bikinnya untuk market yang ada existing misalnya cuma di Jakarta doang atau Indonesia mungkin sedikit. Tapi kalau market dunia siapa tahu ternyata lumayan juga gitu. Walaupun nggak akan jadi mainstream gitu misalnya. Tapi itu akan relevan dengan dengan audiens yang memang punya kesukaan yang sama. Gitu. Itu sebabnya kenapa sekarang ini kan lebih banyak orang tuh merasa bahwa kalau kita campaigning sesuatu mereka mencoba mencari micro targeting. Karena tadi relevansi, gitu. Terus kadang orang-orang tuh bukan orang-orang, tapi content maker sekarang berusaha untuk unik terhadap sebuah topik, karena itu relevansi. Ini juga kalau nggak salah kemarin, mohon dikoreksi ya di comment section kalau ini udah berubah atau tidak tepat. Tapi sejauh yang saya tahu, untuk YouTube juga algoritma mereka itu sekarang mencari topik video yang relevan. Jadi spesifik, bukan yang umum-umum general. Karena itu ada kaitannya sama iklan. Pengiklan pasti pengen melemparkan iklannya ke market yang relevan dengan si produk. Gitu. Jadi bukan market yang general. Sehingga value-nya lebih besar untuk iklannya. Buat si pemilik platform, misalnya YouTube. Gitu. Nah itu membuat kalau kita mau bikin konten, kita harus spesifik nih topiknya. Nah, aku mau meng-quote hasil diskusi saya, perbincangan saya sama Mas Yofi. Mas Yofi yang musisi ya, shout out ke Mas Yofi. Itu ketika saya berdiskusi tentang musik dan membuat musik, terus saya nanya, bikin lagu tuh gimana sih? Kan Mas Yofi kan lagunya wow semua gitu menurut saya. Itu gimana sih? Ada tipsnya nggak? Terus Mas Yofi bilang gini, bikin lagu tuh harus dengan sepenuh hati. Gitu. Ini saya merephrase ya, kalimat exactnya saya lupa, tapi kalau saya rephrase, saya terjemahkan kembali gitu ya, saya coba sampaikan kembali, yang saya dapat tuh gini, Mas Yofi itu yang disampaikan Mas Yofi seperti ini. Bikin musik itu harus dengan sepenuh hati.
gitu, sepenuh hati, genuine intinya gitu, dengan sepenuh hati. Karena ketika kita bikin musik dengan sepenuh hati, lalu kita publish ke publik, maka musik ini akan menemukan hati-hati yang akan beresonansi dengan musik ini. Seperti itu. Jadi kalau kita bikin, itu yang saya tangkap, jadi kalau kita bikin konten, atau misalnya kaitannya sama tadi ya, quotes dari Mas Yofi, bikin lagu, konten, lagu, dan sebagainya, kalau kita tidak genuinely bikin sesuatu tersebut, itu sesuatu beresonansi sama audiens yang relevan. Gitu. Nah, jadi tips yang kedua tadi ya, relevansi. Tips yang ketiga, itu ketika kita bikin konten, udah bagus, udah sepenuh hati, gitu ya, ini juga harus didistribusikan. Ini yang kadang lupa. Jadi seringkali udah bikin konten, masukin ke YouTube, terus harap-harap cemas, kok view-nya kok cuma 1-2 gitu. Nah, ini tuh harus didistribusikan. Gitu. Disebarkan kembali. Sejauh yang saya ingat, saya baca buku judulnya The Hitmakers. Itu menjelaskan tuh bagaimana sebuah informasi itu bisa menyebar. Biasanya tuh ada istilah tuh ada kayak, saya lupa definisi di buku tersebut. Mungkin kalau ada yang tahu dan udah baca buku Hitmakers juga ya, bisa tulis di comment section gitu untuk melengkapi hasanah konten ini. Itu ketika sebuah konten ketemu sama, ya mungkin bisa disebut super spreader, atau orang yang punya crowd dan dipercaya, atau mungkin bahasa keren sekarangnya influencers, dia baru akan nyebar gitu, dan akan quote unquote jadi hit atau jadi viral. Tapi harus ada katalisatornya ini gitu. Karena konten bagus aja kalau tidak terdeteksi itu nggak nyebar. Nah, sejauh yang saya tahu, salah satu contohnya adalah lagunya Carly Rae Jepsen yang Here's My Numbers, gitu. Oh iya, hey, itu ramai itu dulu tuh zaman. This is crazy gitu kan, yang gitu. Ya. Sejauh yang saya tahu dan yang saya pernah baca, itu sebenarnya lagunya tuh udah ada lama gitu di Kanada. Ya udah, yang kenal cuma segelintir. Tapi ketika diposting sama, kalau nggak salah tuh sama Justin Bieber dan Selena Gomez, langsung jadi hit, buar, meledak. Artinya Justin Bieber dan Selena Gomez adalah katalisatornya, gitu. Jadi ketika kita bikin konten positif, ketika kita kontennya bagus, positif, genuine, kita lihat nih topik dan konten tersebut relevan sama siapa ya. Salah satu contoh bagaimana super spreader itu menyebar informasi, atau mungkin kalau istilah super spreader agak terlalu lebay ya di saya, tapi intinya ada satu simpul yang akan menyebar informasi ini ke yang lainnya karena simpul ini dipercaya, trusted gitu. Nah, ini contohnya seperti salah satu grup metal, saya ngefans banget sama mereka ya. Ini perempuan 3 orang berjilbab gitu. Nah, mereka ini saya pas lihat, permainannya jauh banget gitu. Mereka bawain band metal namanya Voice of Baceprot, itu VOB. Nah, Voice of Baceprot ini saya awalnya nggak aware mereka ada, sampai suatu hari basisnya Red Hot Chili Pepper memuji permainan basisnya karena main basisnya jago banget gitu. Dan pas saya lihat, gila ini main bassnya jago banget. Terus kalau nggak salah gitarisnya juga sempat dimention sama Tom Morello, gitarisnya Rage Against the Machine. Itu kan wow. Dan mereka tuh perempuan bertiga, masih muda banget, berjilbab. Itu kan ya out of nowhere pas aja gitu. Dan pas saya denger, gila permainannya jago banget. Nah, saya gak mungkin tahu Voice of Baceprot kalau tidak sempat diposting sama basisnya Red Hot Chili Peppers sama Flea. Dan kita tahu Flea itu ya salah satu suhu pemain bass gitu kan. Dan itu membuat saya jadi terekspos juga bahwa wah, dia ada Voice of Baceprot. Saya dengerin, saya ngeliat kisahnya, saya dengerin kisahnya, saya baca historical background-nya, dan saya sangat ngefans sama mereka gitu, sama Voice of Baceprot. Shout out buat Voice of Baceprot. Nah, itu contoh sebuah konten tuh menyebar ke
audiens yang relevan. Artinya viral ke audiens yang relevan. Saya suka heavy metal, saya suka hip metal gitu. Saya ngefans sama Red Hot Chili Peppers, saya ngefans sama Rage Against the Machine gitu. Saya dan istri saya ngedengerin System of a Down. Yang ternyata System of a Down juga salah satu band yang favoritnya VOB juga, Voice of Baceprot. Dan ketika ketemu semua itu ya akhirnya konten tersebut nyebar ke audiens yang relevan. Nah, saya relevan dengan Voice of Baceprot. Mungkin orang yang nggak suka lagu heavy metal nggak akan relevan sama konten tersebut gitu. Atau misalnya saya suka skateboard, suka main skateboard, beginner banget, tapi saya senang, saya bahagia bermainnya gitu ya. Terus salah satu pemain skateboardnya yang saya lihat di skena skateboard dan saya lihat di sosial media juga itu Nyimas Bunga. Nah, Nyimas Bunga ini adalah salah satu pemenang medali di Asian Games untuk cabang olahraga skateboard. Dia perempuan, masih muda, berjilbab, dan main skateboardnya jago banget gitu. Saya ngeliat yang gila apa yang dia lakukan saya nggak bisa gitu. Udah langsung jujur aja saya nyerah gitu. Itu jago banget mainnya. Dan kemarin dia baru jadi satu-satunya, setahu saya satu-satunya perwakilan Indonesia untuk bertanding di Amerika di Iowa. Dan ketika dia tanding menjadi salah satu perwakilan, baru sekitar kalau nggak salah sebulan yang lalu. Gitu, itu juga semua skaters mensupport gitu, bermeriang, wah mendukung, mensupport, walaupun nggak menang gitu ya, karena memang dia masih muda juga, terus di sana banyak yang udah kalibernya tinggi gitu ya, tapi tetap support itu ada. Artinya apa? Itu kan ada konten positif yang relevan sama audiensnya. Gitu. Kesalahan yang sering terulang terjadi sama teman-teman kita gitu ya, baik di kementerian, lembaga, brand, perusahaan, dan seterusnya, itu adalah pengen ngomong sama semua orang. Nah, itu kesalahannya gitu. Yang menurut saya bukan kesalahan, menurut saya itu kurang tepat. Kita tuh harus beresonansi sama core target audience. Karena kalau mau ngomong sama semuanya, ya akhirnya nggak didengar sama siapa-siapa. Gitu. Karena sebar nanggung gitu. Topiknya sebar nanggung. Itu sebabnya kadang kalau kita mau mendorong sebuah topik atau isu atau wacana atau cerita, katakanlah seperti kita nih ya di Mavindo, kita mau kampanye melawan hoax gitu ya. Bisa jadi kontennya sama, tapi how to say-nya berbeda-beda untuk setiap relevan audience. Misalnya kayak tadi saya mau ngomong tentang hoax, tapi saya ngomongnya sama teman-teman yang suka sama musik heavy metal, maka saya akan menggunakan contoh-contoh kejadian hoax di heavy metal. Saya mau cerita tentang melawan hoax untuk teman-teman yang ada di dunia politik, maka nanti saya akan lemparkan konten-konten yang relevan dengan dunia politik. Jadi what to say-nya satu, how to say-nya harus di-adjust. Nah, masalahnya ya how to say ini harus sangat relevan sama diri kita sendiri. Itu sebabnya kalau dalam konteks penyebaran informasi, biasanya tuh ada yang saya biasa bagi 3 kriteria. Gitu ya. Yang pertama itu adalah penyebaran informasi untuk orang tahu ada informasi tersebut. Istilah kerennya awareness. Nah, kalau awareness, ini biasanya mainannya pakai iklan. Apakah itu placement di TV, apakah itu placement di Facebook, atau di Google, atau di YouTube, placement iklan. Itu untuk awareness. Orang tahu, oh ada ini. Gitu. Tapi ya orang tahu aja. Relevan gak relevan orang tahu. Oh iya ada. Misalnya kayak sekarang nih, BTS gitu ya, BTS McD gitu. Ini maaf ya nyebut nama brand nggak apa-apa ya, karena ini kan real case apa-apa teh skenario gitu. Tenang, buat teman-teman brand saya akan contohin yang positif semua kok. Jadi contoh BTS McD, yaitu kita semua aware ada, tapi kan nggak semua orang relevan juga gitu. Bisa jadi misalnya kayak orang tua saya kan mungkin nggak nge sama BTS, jadi dia nggak ngerti apa sih ini BTS, tapi dia ngeliat. Nah itu namanya awareness gitu. Nah yang kedua adalah influence. Jadi setelah awareness, orang itu influence. Kalau awareness tadi poinnya adalah untuk orang-orang yang kayak gini. Awareness itu untuk menimbulkan sebuah sebuah awareness.
Maksudnya tuh orang jadi tahu ada kegiatan atau topik atau isu atau brand tersebut, dan kanalnya ada menggunakan kanal-kanal mainstream gitu ya, kanal placement iklan yang disebar secara masif. Kalau influence itu untuk meyakinkan, dan influence ini tuh biasanya tuh based on trust, based on percaya. Siapa yang bisa membawa kepercayaan ini? Tadi simpul tadi tuh, yang mungkin tadi istilah saya kurang tepatnya super spreader ini gitu. Orang-orang yang punya basis yang dipercaya oleh si basisnya ini. Ya kayak Lady Gaga, dia pasti dipercaya sama Little Monster. Sehingga apapun yang dia endorse, Little Monster-nya ngikut gitu. Nah, jadi influencers ini tuh objektifnya untuk membangun trust terhadap sebuah isu atau sebuah produk atau sebuah konten positif. Nah, itu influence, trust objektifnya. Bangun trust, jadi dipercaya, terverifikasi, tervalidasi. Mavindo salah satu kanal yang membangun positioning supaya orang percaya terhadap konten yang sudah di-debunk. Jadi kalau misalnya orang bingung, ini hoax atau enggak ya? Coba masuk ke turnbackhoax.id, search di kolom search-nya situs tersebut, masukin kata kunci yang ada di judul, biasanya di judul konten yang kita, ini hoax atau bukan. Biasanya itu muncul tuh, ternyata udah di-debunk. Nah, artinya trust ini bisa terbentuk. Bahwa, oh iya, kalau udah yang di-debunk sama Mavindo, harusnya ini bener hoax, kayak gitu. Atau misinformasi, atau disinformasi, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah take action, atau berpartisipasi, atau kalau produk akuisisi. Atau kalau produk berdasarkan jasa itu akuisisi, kalau produk berdasarkan produk itu beli, gitu ya. Kalau pemilu nyoblos. Nah, kalau ini itu pendekatannya lain lagi. Biasanya mesti ada benefitnya untuk partisipan. Apakah itu giveaway, apakah itu promo dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya kan, oke, jadi bikin kontennya yang mana? Saya biasanya menyampaikan bahwa kalau kita punya resource besar, maka bisa melakukan yang awareness dan trust. Minimal dua ini. Kalau kita nggak punya resource besar, apa yang dilakukan? Trust yang kita kejar. Jadi kita identifikasi cluster-cluster yang memang dipercaya sama audiensnya dan relevan dengan konten yang kita lempar, kita masuk ke situ. Kalau kita punya resource yang besar sekali, maka awareness-nya kita kejar, trust-nya kita garap, akuisisinya juga kita bikin programnya, gitu. Tapi balik lagi, kita harus tahu nih, siapa kira-kira audiens yang relevan dulu. Karena kalau nggak relevan, jatuhnya kayak garam yang laut. Seperti itu, Mas Airil. Wah, ini benar-benar banyak insight menarik sebenarnya. Dan dari Mas Afik itu bisa gimana ya? Saya ambil pandangan bahwasanya sebenarnya konten positif bisa untuk menyebar luas gitu. Kuncinya tadi kalau buat yang saya tangkap adalah kunci yang paling utama itu trust-nya dulu. Kalau saya lihatnya. Jadi kalau misalkan kita bisa ngangkat itu, orang-orang trust dengan konten kita dan konten kita juga memang bermanfaat, itu akan tersebar dengan sendirinya konten positif itu. Baik Mas, ini luar biasa. Mungkin tadi saya coba lengkapi sedikit gitu ya. Kalau diurutkan tuh sebetulnya yang pertama tuh relevan dulu. Relevan. Kalau relevan, maka dia akan punya potensi untuk menyebar, bukan ke menyebar luas, tapi menyebar di audiens yang relevan juga. Gitu. Kalau misalnya ternyata audiensnya banyak, ya nyebarnya lebih cepat gitu. Kalau misalnya audiensnya nggak banyak, dia akan nyebar juga, tapi hanya di satu klaster tertentu. Jadi poin pertamanya relevance, yang keduanya tuh bermanfaat atau enggak. Ketika bermanfaat, kecenderungan orang yang merasa relevannya ini pasti akan menyebarkan. Yang ketiga baru kalau ada dapat simpul yang trust tadi gitu, itu semakin bisa menyebar lagi. Kira-kira seperti itu kalau dirunutkan ya. Oke Mas, jadi itu udah makin jelas runutnya, diperjelas lagi sama Mas Afik. Ini ngobrolin episode kedua ini luar biasa.
Jadi banyak insight-insight menarik, khususnya untuk kita di Hari Media Sosial Nasional tahun ini. Jadi buat kawan-kawan Mavindo saya nggak tahu bahwa setiap tanggal 10 Juni itu tiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Media Sosial Nasional. Jadi oke, buat kawan Mavindo kayaknya harus tahu kali, bukan nggak tahu. Karena kita memang bergerak di situ. Ya. Oke, Mas Safik, terima kasih atas sharingnya. Jangan bosan-bosan. Sama-sama. Di YouTube apa-apa dengan senang hati. Karena menurut saya semakin banyak orang yang membangun konten positif dan bermanfaat, semoga dunia digital kita kan, saya tuh selalu menyebut bahwa kita sebenarnya sekarang hidup di era, bukan era sosmed lagi gitu ya, atau era medsos lagi, tapi era extended reality. Jadi realitas yang di-extend. Ini hasil diskusi saya sama teman saya namanya Nico Alius. Shout out buat Mas Nico Alius. Jadi waktu saya diskusi sama dia, kita berbicara bahwa oh ya sekarang udah era extended reality, di mana kita hidup di dua alam. Alam fisik ya, nyata, atmosfer, dan alam digital, teknosfer, secara paralel. Nah, sayangnya ya sama seperti alam fisik. Alam fisik ketika banyak kotoran, banyak polutan, kita hidupnya jadi nggak sehat kan. Jadi kita berusaha untuk diet kantong plastik, untuk tidak buang sampah sembarangan, untuk tidak bakar sampah. Jadi lingkungan kita nyaman untuk kita hidup, sehat dan asri. Nah, harapannya dengan banyaknya konten positif di internet juga nyaman untuk kita berinteraksi dan berkegiatan. Jadi tidak toksik lagi, tidak berpolusi lagi gitu. Tidak beracun lagi buat kita. Tapi kita bisa mendapatkan kenyamanan dan juga bisa bermanfaat ke depannya. Mudah-mudahan banget itu bisa terjadi di Indonesia. Amin. Dan itu juga menjadi impian bersama lah, Mas. Jadi nggak cuma impian Mas Safik aja. Saya juga mimpi seperti itu gitu. Jadi terima kasih Mas sudah mau ngobrol-ngobrol di ngobrolin ini. Jadi buat kawan-kawan Mavindoers nanti kalau misalnya masih penasaran dengan Mas Safik, bisa tulis di kolom komentar, nanya-nanya nanti saya sampaikan, atau bahkan kita bisa bikin ngobrol lagi sama Mas Safik. Ya. Dan jangan lupa juga pesan-pesannya Mas Safik tadi, kita harus yakin dan percaya bahwa konten positif itu bisa menyebar luas ke masyarakat. Oke, Mas Safik, terima kasih sekali lagi. Luar biasa. Sama-sama. Jadi sampai jumpa kawan-kawan Mavindoers di konten-konten Mavindo selain berikutnya. Bye. Bye.